Assalamualaikum, Sobat Sehat. Untuk para bunda, udah ada yang tahu belum nih, cabut gigi pada saat hamil itu aman nggak ya? Atau ada para bunda di sini yang punya pengalaman sakit gigi ketika hamil? Komen ya di bawah gimana pengalamannya. Nah, jadi perubahan hormon pada saat kehamilan itu biasanya akan lebih rentan untuk para bunda-bunda mengalami kerusakan gigi. Muntah-muntah atau morning sickness pada saat hamil itu juga akan memperparah kondisi atau kerusakan dari gigi dan mulut. Nah, kalau misalnya kerusakan giginya udah parah nih, terus gimana? Apakah harus ditahan sampai udah melahirkan? Atau harus dicabut? Kalau dicabut, bunda-bunda ragu nggak ya? Apakah cabut gigi ketika hamil itu aman nggak sih? Jadi, menurut American Pregnancy Association, kenaikan kadar hormon selama kehamilan itu dapat menyebabkan pembengkakan dan perdarahan pada gusi loh. Apalagi nih kalau misalnya ada bunda-bunda yang males buat sikat gigi atau membersihkan giginya. Ya, nggak salah bundanya juga sih. Karena biasanya bunda-bunda ketika hamil itu kan lebih cenderung mual. Jadi banyak juga nih bunda-bunda yang mengeluh ketika sikat gigi itu mengalami mual. Itulah yang menyebabkan sebagian para bunda malas untuk melakukan sikat gigi ketika hamil. Padahal hal seperti itu akan meningkatkan resiko kerusakan dari gigi ataupun gusi. Sebenarnya tidak ada larangan untuk ibu hamil memeriksakan gigi ke dokter gigi. Dan para bunda juga sebaiknya jangan ya untuk menunda-nunda pergi ke dokter gigi atau berkonsultasi ke dokter apabila mengalami gangguan atau kerusakan pada giginya. Karena radang gusi dan sakit gigi yang parah pada saat hamil itu dapat memicu terjadinya bayi lahir prematur ataupun bayi memiliki berat badan lahir rendah. Begitu juga apabila para bunda akan melakukan perawatan gigi darurat seperti perawatan akar gigi atau melakukan cabut gigi, itu masih diperbolehkan ya. Tetapi tetap harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter ya bunda. Apa aja sih yang dikhawatirkan para bunda ketika akan melakukan perawatan atau cabut gigi ke dokter gigi pada masa hamil? Pasti yang pertama salah satunya karena penggunaan obat bius ya. Apakah obat biusnya aman atau enggak buat janinnya? Apakah berbahaya atau tidak? Atau bunda-bunda juga ada yang khawatir ketika giginya ada yang harus dironsen. Itu boleh nggak sih pada saat hamil dironsen? Jadi, penggunaan ronsen tunggal itu tidak akan mempengaruhi perkembangan dari janin ya bunda-bunda. Itu boleh saja dilakukan apabila diperlukan untuk melakukan pemeriksaan gigi atau perawatan pada gigi bunda. Termasuk penggunaan obat bius dalam proses cabut gigi selama masa kehamilan itu tidak meningkatkan resiko kecacatan lahir, keguguran, ataupun kelahiran prematur. Obat bius atau anestesi lokal yang diberikan pada prosedur cabut gigi selama masa kehamilan itu bertujuan untuk mencegah rasa sakit yang terjadi ketika dilakukan prosedur cabut gigi ya bunda-bunda. Jadi itu aman untuk dilakukan. Walaupun begitu, bunda-bunda tetap harus memberitahukan ke dokter gigi bahwa bunda sedang dalam masa kehamilan. Jadi, dokter akan mempertimbangkan apakah obat bius yang digunakan dosisnya diturunkan atau apakah obat bius yang digunakan memang khusus untuk pada masa kehamilan. Nah, bunda tahu nggak kapan nih pada saat hamil boleh dilakukan cabut gigi? Waktu terbaik untuk dilakukan cabut gigi pada masa kehamilan yaitu trimester kedua. Karena pada trimester kedua, janin sudah berkembang dengan baik. Sebenarnya, boleh saja sih melakukan perawatan gigi berlubang pada trimester ketiga. Tetapi kendalanya biasanya pada trimester ketiga, para bunda udah sulit nih untuk berbaring terlentang dalam waktu yang jangka lama. Karena perutnya udah mulai membesar ya.
Namun, pada saat Bunda mengalami infeksi gusi yang menyebabkan gusi bengkak, itu tetap langsung harus segera dilakukan pengobatan ya. Jangan ditunda-tunda, nunggu trimester kedua ataupun trimester ketiga. Trimester pertama pun boleh ya Bunda, apabila itu dalam keadaan darurat. Tetapi semua orang juga udah tahu ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi, gimana sih cara mencegah infeksi gigi yang terjadi pada masa kehamilan? Yang pertama, jelas ya, menyikat gigi secara teratur. Sikat gigi dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride ya, minimal 2 kali sehari. Setelah sikat gigi, bunda-bunda boleh juga nih menggunakan benang gigi apabila merasakan ada kotoran yang menyangkut di gigi. Penting juga nih bunda, pilihlah sikat gigi dengan bulu yang halus dan lembut untuk mencegah terjadinya perdarahan pada saat bunda melakukan sikat gigi ya. Yang kedua, gunakan obat kumur antiseptik. Jika bunda-bunda ingin menggunakan obat kumur yang mengandung antiseptik, sebaiknya konsultasi terlebih dahulu ke dokter ya. Dan pilihlah obat kumur yang memiliki bahan alami dan cocok untuk selama masa kehamilan. Contohnya, obat-obat kumur yang tidak mengandung alkohol. Apabila mengandung alkohol, sebaiknya ibu hamil hindari ya. Kemudian, yang gak kalah penting, obat kumur tadi jangan sampai tertelan ya bunda. Karena jika tertelan, obat kumur bisa membahayakan bagi janin. Yang ketiga, membatasi makanan manis. Karena makanan manis itu bisa menjadi salah satu penyebab untuk masalah kesehatan gigi dan mulut yang mau nggak mau mengharuskan para bunda untuk melakukan perawatan gigi atau bahkan sampai cabut gigi pada saat hamil. Selain itu, bunda juga harus perbanyak konsumsi kalsium, protein, fosfor, vitamin A, serta vitamin D untuk membantu pertumbuhan gigi bayi ataupun menjaga kesehatan gigi bunda sendiri ya. Nah, meskipun bunda diperbolehkan untuk melakukan perawatan gigi ataupun cabut gigi selama masa kehamilan, ada juga loh prosedur gigi yang sebaiknya ditunda apabila bunda sedang hamil, yaitu salah satunya perawatan pemutihan gigi. Apabila bunda ingin melakukan pemutihan gigi, ditunda ya sampai setelah melahirkan. Nah, bunda ketika hamil selalu konsultasikan masalah kesehatan yang bunda alami, baik masalah kehamilannya ataupun masalah kesehatan gigi ya. Nah, sampai di sini ya video kali ini bunda. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Apabila bunda-bunda memiliki pengalaman tentang masalah gigi selama masa kehamilan, boleh di komen ya. Nanti kita bahas lagi. Terima kasih.